Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Qawaid Imla wa Khat Arabi, yaitu Bapak Tubagus Abdul Hamid hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Saya Faris Labib Muhtadi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Qawaid Imla wa Khat Arabi dengan judul Latihan Menulis Ejaan yang Sulit dalam Bahasa Arab. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang memiliki tata cara penulisan yang unik dan kompleks. Ya, dan ini juga dalam bahasa Arab sendiri itu disebut dengan Qawaid Imla wa Khat Arabi. Kita masuk ke pengertiannya tentang Qawaid Imla wa Khat Arabi. Qawaid Imla wa Khat Arabi itu adalah suatu padanan ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau kaidah penulisan bahasa Arab yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama atau para ahlinya, yang dimana ini merupakan suatu padanan ilmu yang sangat penting karena di dalamnya selain kita itu mempelajari tentang penulisannya, namun kita juga dapat berhasil meraih satu kunci kemahiran dalam mempelajari bahasa Arab, yaitu maharoh kitabah. Kenapa ini disebut sangat penting? Tadi sebagaimana sudah disebutkan bahwasanya selain kita itu bisa mempelajari bahasa Arab, kemudian kita juga tahu tata cara penulisan bahasa Arab yang benar itu seperti apa. Dimulai dari huruf hijaiyah, dari huruf alif sampai huruf ya, itu memiliki aturan khusus tentang penulisannya. Karena bahasa Arab juga bisa dibilang itu sangat sensitif, ya, karena jikalau seseorang itu kesulitan dalam menulis bahasa Arab atau bahkan salah dalam penulisannya, maka itu juga akan berpengaruh sangat besar terhadap struktur kalimat atau bahkan kepada maknanya. Nah, selanjutnya yaitu ada hamzah mutawassithah, ya, hamzah mutawassithah dan hamzah mutatorifah. Nah, hamzah mutawassithah ini atau dalam bahasa Arabnya disebut al-hamzatul mutawassithah, yaitu adalah hamzah yang terletak di tengah, yang dimana cara penulisannya ini itu harus disesuaikan dengan harokat sebelum dan sesudahnya. Contohnya misalkan ada lafaz qara'a, ya, yang dimana hamzah ini berharokat fathah terletak di atas alif dan sebelumnya itu berharokat fathah. Kemudian ada juga mas'alatun, nah, yang dimana hamzah ini juga terletak di atas alif dan berharokat fathah, nah sebelumnya itu bertanda sukun, seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang terakhir yaitu hamzah mutatorifah, atau dalam bahasa Arabnya disebut al-hamzatul mutatorifah. Nah, hamzah mutatorifah, nah, itu adalah hamzah yang terletak di akhir, dan juga cara penulisan dan penyebutannya itu harus disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Contoh misalkan ada juz'un. Nah, lafaz juz'un, hamzahnya yang terletak di akhir, nah, itu yang berharokat domahtain, itu sebelumnya bertanda sukun, ya. Nah, kemudian ada lagi misalkan tawaddu'uhu. Nah, tawaddu'uhu,
lafaz hamzah yang terletak di atas waw kemudian berharokat dhammah ya, dan sebelumnya itu berharokat dhammah juga. Itu adalah ketentuan-ketentuannya ya. Jadi tidak sembarangan dalam penulisan hamzah itu ya, harus dilihat posisinya, kondisinya ya, yang dimana ini semua itu harus dipelajari dan sesuai dengan kaidahnya ya, tidak ditulis secara sembarangan. Nah, kemudian setelah tadi itu kita menjelaskan tentang tata cara penulisan hamzah yang sesuai secara kaidah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penulisan alif. Yang dimana alif ini meskipun hanya garis saja ya, garis berdiri, itu memiliki tata cara penulisan. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan kaidahnya. Dan alif ini itu ada dua macam. Yang pertama itu ada alif maksuroh, yang kedua itu ada alif mamdudah. Alif maksuroh ya, aliful maksuroh. Nah, itu adalah alif yang ditulis dengan bentuk ya tanpa titik dan biasanya ya dan terletak di akhir kata. Nah, alif ini itu ditulisnya dengan bentuk ya, tidak dengan bentuk garis lurus, ditulis dengan bentuk ya, namun yang membedakan itu tidak ada titiknya, berbeda dengan ya. Sedangkan ya itu ada titiknya, namun yang ini alif maksurah itu tidak ada titiknya. Nah, contoh dalam kata alif maksurah itu adalah mustashfa, kemudian juga ada fata, ada huda ya, dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, macam alif yang kedua yaitu adalah alif mamdudah. Nah, alif mamdudah ini itu adalah alif yang ditulis dengan lafaz alif seperti biasanya, yaitu garis tegak lurus ya. Contoh misalkan dalam bahasa Arab itu banyak sekali ya alif mamdudah, du'aun, kemudian samaun, maun. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua macam alif. Yang pertama alif maksurah, yang kedua itu ada alif mamdudah. Yang menjadi poin supaya kita itu bisa ngebedain apa sih bedanya alif maksurah sama mamdudah, yaitu cukup kita melihat bentuknya saja itu insya Allah sudah tercukupi supaya kita itu bisa ngebedain mana alif maksurah sama mamdudah. Nah, kalau maksurah tadi itu alifnya berbentuk ya, cuman tidak dengan titik. Nah, kemudian alif mamdudah itu alifnya berbentuk seperti biasanya. Poin yang ketiga, huruf yang memiliki ejaan yang sulit yaitu ta marbutoh. Ya, ta marbutoh. Ta marbutoh dan juga ta maftuhah. Nah, jadi penulisan huruf ta. Jadi ta marbutoh ya itu adalah huruf ta yang berbentuknya itu bulat seperti hadomir, namun di atasnya itu memiliki dua titik dan ditunjukkan kepada jenis kata benda yang feminim atau muannats ya. Contohnya ada madrasatun, ada fatimatun ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ta maftuhah. Nah, ta maftuhah ini itu adalah ta yang terbuka artinya ya. Artinya itu tidak berbentuk bulat. Artinya ta-nya itu berbentuk seperti biasa sebagaimana mestinya kita sering lihat bentuk ta. Nah, itu ta yang terbuka yang berbentuk ya seperti yang kita lihat ya, seperti yang sering kita lihat. Nah, itu juga disebutnya dengan ta maftuhah. Nah, ta maftuhah ini itu digunakan dengan berbagai konteks ya. Contohnya ada baitun, kemudian ada ukhtun. Nah, seperti itu ya. Jadi yang membedakan antara ta marbutoh dengan ta maftuhah yaitu bisa dibedakan lewat bentuknya saja ya. Ta marbutoh itu memiliki bentuknya bulat, sedangkan yang ta maftuhah tidak. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi penulisan huruf yang disambung dan dipisah.
Nah, penulisan huruf yang disambung dan dipisah itu ada beberapa kata di dalam bahasa Arab ya. Tata cara penulisannya itu harus disambung atau misalkan harus dipisah itu dilihat secara konteks penggunaannya. Nah, contoh kata penggunaan yang disambung ya itu adalah misalkan lakinna. Nah, seperti itu. Itu hurufnya semua disambung. Sedangkan kata penggunaan atau misalkan kata yang ditulis dipisah, nah itu ada insya Allah. Insya Allah huruf nun ya. Sebagaimana tata cara kaidahnya itu apabila di tengah ya dan bisa disambung dengan huruf selanjutnya ya itu harus disambung ya. Namun dalam konteks penggunaannya ya lafaz insya Allah nah itu ditulis dipisah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika seseorang itu menulis kata dalam bahasa Arab ya itu juga selain harus mengetahui mana huruf yang disambung dan dipisah juga harus mengetahui kondisi atau dalam konteks apa huruf itu bisa ditulis secara bersambung atau secara terpisah. Seperti itu. Dan yang terakhir, materi yang terakhir itu adalah strategi mengatasi kesulitan penulisan bahasa Arab ya. Jadi ada beberapa strategi ya, ada beberapa cara ya, ada beberapa tips supaya seseorang itu bisa mengatasi kesulitan dalam menulis bahasa Arab. Yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran bertahap ya. Jadi sebagaimana namanya juga belajar, seseorang itu ketika ingin menulis secara kaidah dan juga lancar dan benar itu harus atau bisa melalui metode bertahap ya. Jadi berskala, ada step by stepnya ya. Dimulai dari penulisan huruf hijaiyah, kemudian penulisan huruf hijaiyah yang disambung dan dipisah, apa saja huruf-huruf hijaiyah yang bisa ditulis, disambung di awal, di akhir atau di tengah, atau misalkan bisa mengetahui apa saja huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal doang, atau misalkan disambung di akhir doang, atau misalkan disambung di tengah doang. Jadi seperti itu pembelajaran yang bertahap. Nah, kemudian setelah belajar pada tahap itu bisa naik ke tahap selanjutnya sampai kepada naik tahap penulisan kaligrafi. Nah, kemudian cara yang kedua, metode yang kedua dalam mengatasi kesulitan penulisan bahasa Arab, nah yaitu latihan berkelanjutan ya. Latihan berkelanjutan yang dimana maksudnya adalah latihan ini itu dikerjakan secara konsisten, secara rutin dan berkelanjutan. Itu sangat diperlukan ya, pasti sangat diperlukan apabila seseorang itu ya ingin menggeluti atau misalkan ingin memahami atau emang ingin benar-benar belajar bahasa Arab dari segi penulisannya. Tentu ini sangat dibutuhkan tentang latihan berkelanjutan seperti itu ya. Bisa dengan menyalin teks ya, apabila tahap-tahap sebelumnya itu sudah bisa dipelajari ya, bisa dengan menyalin teks atau misalkan menulis teks menulis teks yang dilihat ya. Jadi menulis dari teks yang dilihat ya, seperti itu. Atau misalkan didikte ya, didikte tanpa melihat teks. Jadi seperti itu, berkelanjutan ya, bertahap secara step-stepsnya ya. Karena tidak mungkin ya seseorang itu bisa menulis bahasa Arab, huruf-huruf bahasa Arab ya tanpa melewati step awal. Jadi langsung kepada step yang tingkat tengah atau misalkan tingkat yang lebih tinggi, itu tidak mungkin ya. Karena yang namanya belajar ya, yang namanya itu kita ingin bisa, itu harus bisa diketahui atau dipelajari dari tingkat dasarnya seperti itu. Nah, kemudian metode atau misalkan atau
strategi mengatasi kesulitan dalam penulisan bahasa Arab. Cara yang ketiga itu adalah menggunakan media pembelajaran ya. Pemanfaatan media pembelajaran seperti aplikasi digital, video pembelajaran, dan juga game edukasi dapat membantu mahasiswa atau misalkan peserta didik dalam memahami dan mengingat kaidah-kaidah ejaan bahasa Arab yang lebih mudah. Jadi seperti itu dengan menggunakan media pembelajaran yang dimana di zaman sekarang ini itu sangat dibutuhkan ya media pembelajaran dalam rangka memudahkan agar peserta didik itu bisa tercapai tujuannya menulis bahasa Arab sesuai dengan kaidah yang benar, sesuai dengan kaidah para ulama yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak sembarang dalam penulisan bahasa Arab itu secara asal-asalan ya. Nah, diperlukan beberapa latihan dan juga konsisten agar penulisan bahasa Arab itu menjadi lebih baik lagi. Baik, cukup cukup materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.